Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai materi pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon Ketua Kelas Bagas memimpin doa. Sebelum belajar kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu. Bagas, Hadi, Bu. Rehan, Hadi, Bu. Rina, Hadi, Bu. Doni. Hadi, Bu. Hadir semua ya hari ini. Anak-anak sudah pada siap belum untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Ibu senang sekali dengan semangat kalian belajar hari ini. Ayo kita harus siap semangat. Ibu ada motivasi untuk kalian. Kalau mau kita menunggu sampai siap untuk belajar, kita hanya akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Sedangkan kalau untuk kita menunggu itu habiskan waktu luang kalian untuk belajar. Jadi ayo waktu kalian untuk digunakan belajar. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin memancing-mancing kalian dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, kalian perhatikan ya. Coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar sekolah kita. Coba kalian perhatikan di luar. Coba kalian tengok di jendela. Itu ada pohon. Di pohon itu di atas batang ada burung. Kenapa sih burung seperti burung? Nah, itu ada kucing di luar, di depan pintu kelas kita. Kenapa sih kucing seperti kucing? Tidak jauh-jauh deh di dalam kelas kita. Coba kalian perhatikan teman sebangku kalian. Kenapa sih manusia seperti manusia? Ada yang bisa jawab? Ayo. Oke, Bagas. Lebih mendekati. Betul sekali, tapi kurang ya. Oke, ada lagi selain Bagas? Oke, Rehan. Ibu ingin melengkapi jawaban punya Bagas dan Rehan. Teman-teman perhatikan ya. Kenapa sih manusia seperti manusia? Hewan seperti hewan. Contoh hewannya tadi burung seperti burung, kucing seperti kucing. Karena mereka memiliki warisan dari orang tuanya atau induknya. Warisan itu bukan seperti harta benda ya, atau perhiasan, tetapi warisan itu seperti warisan sifat, rambut, warna kulit, warna bulu, bentuk wajah, bentuk badan, dan sebagainya yang disebut dengan genetika. RNA menjadi DNA. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang genetik. Sebelum memulai materi pelajaran hari ini, yaitu tujuan pembelajaran hari ini: 1. Mengetahui DNA, RNA, gen, dan kromosom. Yang kedua, pewarisan sifat. Yang ketiga, kelainan atau penyakit pada pewarisan sifat. Atau gen. Ada yang tahu apa itu genetik? Oke, Doni. Pewarisan sifat, Bu. Ya, Ibu ingin melengkapi jawaban Doni. Genetik adalah suatu materi atau bahan untuk mengatur pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada yang tahu apa itu gen? Oke, Rehan. Betul sekali. Gen adalah bagian dari kromosom atau salah satu kesatuan DNA dalam kromosom, yaitu lokus mengendalikan ciri-ciri makhluk hidup. Tadi kita bahas tentang DNA. DNA adalah suatu asam nukleat yang tersusun di dalam inti sel. Struktur kimia DNA. DNA ditemukan di dalam nukleus, mitokondria, plastida, dan sentriol. Satu nukleotida terdiri dari nukleosida dan fosfat. Sedangkan satu nukleosida
terdiri 1 gula pentosa dan 1 basa nitrogen yang berupa purin dan pirimidin. Setiap nukleotida dibentuk oleh molekul yang terdiri dari 3 macam, yaitu 1 gula deoksiribosa, fosfat, basa nitrogen. Struktur DNA menurut Watson dan Crick pada tahun 1953 yang berupa tangga tali terpiling ganda atau yang kita kenal double helix, yang tersusun dari gula dan fosfat sebagai induknya dan basa-basa nitrogen sebagai anak tangga. Seperti ini ya gambar double helix. Jadi kalau di bawah ini panjangnya sekitar 1 mm, terus sekitar ini itu panjangnya 1 mm, panjangnya ini 3,4 mm. Ini struktur double helix. Ini media yang ibu bawa. Ada yang tahu apa fungsi DNA? Oke Rina, maju ke depan untuk menjawab pertanyaan ini. Fungsi DNA itu 1. Membawa informasi genetik kepada genetik berikutnya. Yang kedua, dia mengontrol aktivitas secara langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, dia menyintasi RNA. Yang keempat, sebagai perancang dalam sintesis protein. Sekarang kita masuk ke RNA. RNA itu termasuk asam ribonukleat. RNA adalah asam nukleat yang dibentuk oleh DNA melalui proses transkripsi. RNA ditemukan di dalam sitoplasma, terutama di dalam ribosom dan nukleus. Setiap nukleotida itu memiliki 3 komponen di RNA, yaitu gula ribosa, fosfat, basa nitrogen. Berdasarkan letak dan fungsinya, tipe-tipe RNA terdiri dari 3, yaitu RNA duta, yang kedua RNA transfer, yang ketiga RNA ribosom. Ada yang tahu apa itu RNA duta? Oke, guys. RNA terbuka atau sepanjang yang disintesis dalam nukleus. Fungsinya sebagai pembawa genetik dari DNA ke ribosom. Betul sekali. Ada yang tahu apa RNA transfer atau RNA T? Ada yang tahu lanjutnya RNA ribosom? Oke, Rina. RNA ribosom atau RNAR merupakan komponen penyusun ribosom yang jumlahnya paling banyak dan membantu dalam proses sintesis protein. Ya, betul sekali. Selanjutnya, kromosom. Kromosom merupakan badan bentuknya panjang seperti benang. Fungsinya untuk membawa informasi genetik. Struktur kromosom terdiri dari 2, yaitu sentromer dan lengan. Sentromer itu adalah kepala kromosom. Ini sentromer, kepala kromosom. Lengan adalah badan dari kromosom. Di badan dari kromosom ini ada macam-macam sentromer. Macam-macam sentromer ada. Metasentrik itu dia memiliki lengan sama panjang. Yang bulat ini sentromer. Submetasentrik itu 2 lengannya tidak sama panjang. Akrosentrik itu sentromer yang di dekat di kromosom. Telesentrik itu yaitu sentromer di ujung kromosom. Ukuran kromosom tidak sama panjang. Panjangnya itu 0,2 sampai 50 mikro. Diameternya 0,2 sampai 2 mikro. Ukuran dan jumlah kromosom bervariasi dari berbagai spesies. Nih, Ibu mau bagikan tugas-tugas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kelompok. Ibu akan membagikan tugas kalian dan tugas kelompok itu berbeda-beda. Kelompok 1 itu sudah ada pertanyaan.
Kelompok 2 juga sudah ada pertanyaan dan kelompok 3 sudah ada pertanyaannya. Kalian jawab dengan diskusi. Ibu tunggu sampai 5 menit. Kelompok 1 dimohon untuk presentasi. Tidak usah maju ke depan, di bangku saja. Oke, boleh kelompok 1. Penulisan kromosom pada manusia. 1. Laki-laki 22 AA plus XY atau 44 A plus XY atau 46 XY. Perempuan 22 AA sama dengan tambah XX atau 44 A plus XX atau 46 XS. Ovuls 23 kromosom 22 AA plus X. Sperma 23 kromosom 22 A plus Y. Betul sekali. Selanjutnya, kelompok 2. Inversi kromosom itu karena terjadi segmen kromosom yang rusak dibalik dan dimasukkan kembali ke dalam kromosom. Nah, yang menyebabkannya itu kromatik dan tidak termasuk sentromer. Nah, inversi kromosom itu disebut juga dengan inversi perisentrik. Kelompok 3. Kelainannya itu status ada sindrom dan atau Down syndrome, yang dimana kelainan kromosom numerik yang ditandai dengan keterbelakangan mental, kesulitan belajar, tenaga yang khas, yaitu memiliki 3 salinan kromosom 21. Ada sindrom Turner, yaitu mengakibatkan monosomi, dimana ketika seseorang wanita dilahirkan dengan hanya 1 kromosom seks, yaitu 1 kromosom, fisiknya lebih pendek daripada kebanyakan orang, yang kesulitan memiliki anak. Sindrom Klinefelter, dimana sindrom XXY merupakan kondisi dimana laki-laki kelamin dengan kromosom X berlebih, dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik, terutama pertumbuhan fisik. Trisomi 13 atau sindrom fatal adalah kondisi yang disebabkan oleh adanya kelainan genetik pada kromosom ke-13. Terus ada sindrom Edward, dimana sindrom ini dia kromosomnya akan berat memiliki 3 kromosom sama seperti sindrom fatal, atau sindrom ini juga menghambat perkembangan organ tubuh secara keseluruhan. Terima kasih ya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Selanjutnya, Ibu mau ngasih video replikasi DNA. DNA sequencing is the process of working out the order of the building blocks, or bases, in a strand of DNA. Before we can sequence the DNA, it has to be cut up into smaller pieces that are inserted into plasmid DNA and then put into bacterial cells. This makes it possible to produce lots and lots of copies of it as the bacterial cells multiply. The DNA is then isolated from the bacteria and sent for sequencing. The isolated DNA is transferred to a plate where the sequencing reaction will take place. A mixture of ingredients is added. These include free DNA bases A, C, G, T, DNA polymerase enzyme, and DNA primers. Modified DNA bases labelled with coloured, fluorescent tags are also added. These are called terminator bases. To start the sequencing reaction, everything is heated to 96 degrees Celsius. This separates the DNA into 2 single strands. The temperature is then lowered to 50 degrees. This enables the DNA primers to bind to the plasmid DNA. The temperature is then increased to 60 degrees and the enzyme DNA polymerase binds to the primer DNA. DNA polymerase starts making a new strand of DNA by adding unlabeled DNA bases to the target DNA. It continues to add DNA bases until a terminator base is added. These terminator bases have been chemically altered so that no more bases can be added to the new strand of DNA. Once a terminator base is added, the DNA polymerase enzyme stops making DNA and falls away from the strand. Everything is then heated to 96 degrees Celsius again to separate the new DNA strand from the original strand. This process of heating and cooling is repeated again and again to produce lots of fragments of DNA of different lengths. The length of each fragment depends on when a terminator base got added. To read the sequence of the DNA, the various fragments are separated by length using a process called electrophoresis.
A capillary tube is lowered into each well of the plate and an electrical charge is applied. This causes the negatively charged DNA molecules to move through the capillary tube. Each capillary contains a porous gel. The shorter fragments of DNA move through the gel more easily than the longer DNA fragments. As a result, the fragments become arranged by size from the shortest to the longest. As the DNA fragments come to the end of the capillary, a laser makes the terminator bases light up. The colour is detected by a camera and recorded. Each terminator base is labelled with a different colour. A fluoresces green, C blue, G yellow, and T red. The shortest DNA fragments will be read first and the longest read last. The sequencing machine records the colour of the terminator bases as a series of coloured blocks. Each coloured block represents the labelled terminator base at the end of each fragment of DNA. By converting the colours into letters, we get the sequence of our piece of DNA. Kesimpulan dari replikasi DNA yaitu di mana DNA itu memiliki molekul yang terdiri dari dua helai berpilin satu sama lain yang membentuk double helix. Selanjutnya kesimpulan dari materi genetika dari ibu yaitu pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau ada yang ingin mau ditanyakan, boleh ditanyakan kepada ibu. Dan ibu mau ngasih tugas untuk kalian. Kalian rangkum materi yang ibu sampaikan tadi. Dan ini juga ada PR soal-soal yang ibu siapkan, yang kalian kerjakan. Sekian dari ibu, jika ada salah mohon dimaafkan. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tetap semangat belajar ya, jangan malas-malas. Oke? Sekian, terima kasih.